Shalom adik-adik. Sekarang ini kita akan mulai. Langsung. Ya. Langsung. Ini adik-adiknya semua mana? Kok nggak ada siapa-siapa langsung? Iya Lause. Sekarang ini kita tidak ibadah di sekolah minggu seperti biasa Lause. Kita ibadahnya, kita ibadahnya sekarang lewat media saja. Di rumah gitu langsung. Ya betul. Jadi Adik-adik. nggak bisa nyanyi sama-sama untuk saat ini. Ya benar, sekalipun ini kita ibadahnya bukan di gereja, kita ibadah di rumah itu tetap harus seperti waktu kita ada di gereja Lause. Tidak boleh main, tidak boleh ribut, tetap harus datang bawa dengan sikap yang sopan, sikap yang hormat kepada Tuhan. Sikap hati kita yang benar ya. Ya betul Lause. Jadi adik-adik, sekalipun kita ibadahnya bukan di gereja, kita hanya di rumah, tapi ingat ya, kita tetap dengan sikap yang sopan ketika berdoa, ketika memuji Tuhan, dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa adik-adik kalau di sekolah minggu. Tapi kenapa langsung harus di rumah? Tadi itu langsung bilang kita harus cuma bisa di rumah pakai video. Kok bisa? Ya, Kenapa betul. sih langsung? Ini Lause, sebenarnya kenapa kita harus ibadah di rumah? Lause tahu nggak virus corona? Tahu? Tahu. Nah Ya, itu betul. sekarang kan virus corona lagi menyebar luas. Jadi sekarang ini kita lagi berusaha mau memutuskan mata rantai virus corona supaya tidak makin menyebar. Iya ya, sekarang Ya. ini kan anak-anak suruh belajar di rumah Ya, semuanya. sama di sekolah kan? Iya ya, di sekolah itu. juga begitu. Oh, begitu ya, langsung ya. Betul. Jadi adik-adik ingat ya, Ya, kita langsung. tetap ibadah seperti di gereja dan tetap berdoa, jaga kesehatan, Betul. jangan kemana-mana. Di rumah aja untuk Ya, saat belajar ini. di rumah, ibadah di rumah. Betul Lause Betul, ya? betul langsung. Oke. Jangan lupa jaga kebersihan, ya. Oke, Salam sekolah minggu. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita mulai beribadah di rumah masing-masing. Walaupun kita beribadah di rumah, jangan lupa siapkan hati kalian untuk beribadah pada Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu sama-sama, yaitu Jangan Khawatir. Saat sekarang banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut mungkin kena virus corona. Tapi kita tahu Tuhan yang kita sembah itu akan memelihara kita. Sama-sama ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Oke, Bapa di surga akan memelihara kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab, yaitu tentang seorang bapak yang berprofesi sebagai pemungut cukai. Nah, apa sih yang istimewa dari bapak ini? Dia seorang pemungut cukai. Dia biasanya mengambil pajak dari orang-orang. Tapi bapak yang satu ini, dia hatinya kosong. Dia mungkin berpikir, oh kalau saya punya uang, saya pasti bisa bahagia. Selain itu, bapak ini memang badannya pendek. Nah, bapak ini namanya Bapak Sakeus. Bapak Sakeus suka sekali mengambil uang lebih dari yang seharusnya.
Mungkin harusnya bapak itu bayar 2, dia minta bayar 4. Mungkin juga dia memintanya dengan kasar. Sampai banyak orang tidak suka sama dia. Banyak orang membenci dia. Bapak ini tinggal di kota Yeriko. Nah, Tuhan bilang, pada waktu itu di Alkitab bilang Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko. Pada saat itu banyak orang yang mau datang lihat Tuhan Yesus. Nah, termasuk Bapak Sakius tadi. Tapi dia susah karena dia pendek. Dia mau lihat sini, oh ada orang lebih tinggi dari dia. Lihat sini, orang lebih tinggi dari dia. Terus dia cari akal. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya dia naik pohon ara untuk bisa lihat Yesus. Nah, waktu dia sudah naik pohon ara, wah dia senang sekali karena dia bisa lihat Yesus. Tapi tiba-tiba dia kaget. Apa yang terjadi? Ternyata waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus tidak hanya lewat di depan pohon aranya, tapi Tuhan Yesus datang di bawah pohon ara yang dia naikin. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Sakeus, ayo turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Wah, Bapak Sakeus senang sekali. Dia tidak pernah menyangka kalau Tuhan Yesus yang begitu banyak dikagumin orang-orang mau datang ke rumah dia, yang seringkali dibenci sama orang-orang yang lainnya, yang seringkali dihina sama orang-orang lainnya. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya dia. Tuhan Yesus mau mengasihi dia. Dan Bapak Sakeus terjadi suatu perubahan. Apa yang terjadi? Hatinya dia berubah. Dulu mungkin hatinya kosong. Dia pikir dengan uang dia bisa dapat kebahagiaan. Tapi pada saat dia tahu Tuhan Yesus terima dia, hatinya ada Tuhan Yesus. Dia berubah. Yang dulu mungkin dia pikir uang bisa membahagiakan dia, uang bisa membuat dia lebih aman. Sekarang dia bilang apa? Tuhan, saya mau kasih setengah harta saya buat orang miskin. Saya mau kembalikan orang yang dulu uangnya pernah saya ambil 4 kali lipat. Yang dulu mungkin dia ambil 2 dari orang itu, dia kembalikan 8. Dia berubah karena ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Dia sudah tidak pikirkan bahwa uang itu bisa membuat dia bahagia. Dia sudah tidak pikirkan uang itu bisa membuat dia aman. Tapi dia tahu Tuhan Yesus mau menerima dia. Dan Tuhan Yesus ada bersama dengan dia, memelihara dia. Mungkin juga saat ini kita takut. Mungkin kita pikir, aduh virus corona di mana-mana. Mungkin kita merasa khawatir. Tapi kita harus tahu, waktu kita terima Tuhan Yesus menjaga kita. Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Dan Tuhan Yesus sekali lagi dikatakan di Lukas 19 ayat 10, ayat hafalan kita, bilang apa? Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Ya, Lukas 19 ayat 10 bilang, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan menerima semua orang yang mau datang sama dia. Kalau kalian mungkin pikir, Tuhan saya takut, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya kesepian. Kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Meminta Tuhan mengisi hati kita, menolong kita. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita tetap ingat Tuhan beserta kita dan memelihara kita. Dan kita tidak takut. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa Tuhan ada dalam hati kami. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Tuhan yang memelihara kami supaya kami tidak khawatir dan tidak takut. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Tolong kami ya Tuhan. Walaupun kami harus beribadah di rumah, kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. God
Oke, semoga Tuhan memberkati semua anak-anak di rumah dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.